Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi komputer dan jaringan dasar. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar. Bisa kita lihat di sini KD 3.11 yaitu menerapkan instalasi jaringan komputer. Bisa kita lihat menerapkan instalasi jaringan komputer. Berarti kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Pada materi kali ini ada materi pokok yang kita pelajari adalah tentang pengkabelan. Pengkabelan atau cuper. Cuper dalam bahasa Indonesianya adalah tembaga. Bisa lihat materi pokok kita tentang pengkabelan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang kabel UTP. Apa sih itu kabel UTP? Bagaimana sih cara menginstalasi kabel UTP? Apa saja yang ada di kabel UTP dan alat-alat yang digunakan untuk menginstal atau untuk mengkonfigurasi kabel UTP. Pengkabelan adalah cara kita menghubungkan komputer dengan media transmisi. Media transmisi yang kita gunakan bisa kita lihat di sini, itu adalah kabel UTP. Apa sih kabel UTP? Nanti akan kita bahas tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu pengkabelan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam teknik pengkabelan. Di sini teknik pengkabelan terbagi dua. Bisa kita lihat yang pertama di sini ada strike. Ini adalah posisi dari kabel strike. Ini warnanya yang pertama di sini adalah warna oranye, putih, oranye. Setelah itu putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, dan coklat. Ini adalah kabel strike. Kabel strike itu yang kedua ujungnya sama dan digunakan untuk media atau alat yang berbeda. Contoh maksudnya alat yang berbeda di sini adalah komputer ke hub, switch ke hub. Setelah itu router ke switch. Itu adalah alat yang berbeda dan dia menggunakan kabel berjenis strike. Oke, selanjutnya adalah kabel cross. Kabel cross itu sama seperti kabel strike, tapi yang membedakan adalah ujungnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah gambar dari kabel cross. Kabel cross itu membedakan ujung A dan ujung B. Kalau di ujung A tadi kita menggunakan posisi yang strike, ujung A dan ujung B-nya sama. Kalau yang di cross, ujung A dan ujung B-nya berbeda. Bisa kita lihat di gambar yang ada di sebelah saya. Di sini, yang di sebelah sini adalah untuk posisi kabel cross. Kabel cross itu membedakan adalah di putih, hijau. Putih, hijau, hijau. Setelah itu putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, dan coklat. Cuma itu saja yang membedakannya saja. Ujungnya sama. Jadi nanti ketika kita praktek, kita bisa menggunakan satu kabel untuk dua buah konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi strike dan yang kedua kita konfigurasi cross atau sebaliknya. Itu dia. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membahas macam-macam teknik pengkabelan yang terbagi dua, strike dan cross, kita di sini akan membahas tentang alat dan bahan yang kita gunakan untuk proses pengkabelan. Yang pertama di sini yang kita siapkan adalah konektor RJ45. Bisa kita lihat ini adalah konektor RJ45. Konektor RJ45 itu ciri-cirinya seperti ini. Dia ada 8 pin dan ada penguncinya. Yang di bawah itu penguncinya bisa kita lihat. Dan yang di atasnya yang seperti emas itu adalah tembaga atau pin untuk mengunci kabel UTP-nya. Oke, yang kedua. Yang kedua di sini adalah alat yang digunakan adalah tang crimping. Tang crimping itu bentuknya seperti ini. Berbeda dengan tang kita yang di rumah ya. Itu untuk memotong besi. Ini adalah untuk memotong kabel UTP dan mengupas kulit kabel dari kabel UTP itu sendiri. Dan untuk mengunci konektor RJ45 tadi. Bentuknya seperti ini, kita lihat di situ ada pisau pemotongnya di atasnya dan di bawahnya yang ada lubang 1 2 3 itu adalah untuk mengunci dari si konektor RJ45. Nanti bisa kita lihat waktu kita melakukan prakteknya. Oke, yang ketiga adalah
alat yang kita gunakan kabel UTP atau unshielded twist pair. Nah, jadi kabel UTP itu terbagi dua. Yang pertama ada UTP dan kedua adalah STP. Bisa kita lihat di sebelah sini. Ini adalah kabel UTP. Kabel STP juga hampir sama seperti ini, cuman ada penambahan pelindungnya atau shielded. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung. Jadi seperti inilah kabelnya, bisa kita lihat kabelnya warna putih. Di luarnya ada jaket. Nah, ini adalah jaketnya. Nah, gambar selanjutnya. Nah, di gambar ini adalah isi dari dalam kabel UTP itu sendiri. Bisa kita lihat di sini kabelnya masih menyatu atau berpasangan. Di sini ada 4 pasang, bisa kita lihat 4 pasang kabel. Yang pertama itu ada putih oranye dan oranye, putih biru biru, putih coklat coklat, putih hijau hijau. Nah, inilah kabel UTP, isinya seperti ini. Isinya sama saja, mau dia kabel shielded dan kabel unshielded, menggunakan pelindungan atau tidak menggunakan pelindung, isinya sama. Yang membedakan cuman covernya saja, yang melindungi itu biasanya ada kawat tembaga di tengahnya. Jadi kabel ini yang akan kita konfigurasi. Inilah tahap awal kabelnya seperti ini. Oke, yang keempat atau yang terakhir alat yang kita gunakan adalah alat yang paling penting. Maksud saya paling penting adalah apa? Ini adalah namanya LAN tester. Setelah kita buat konfigurasinya kabel nanti, di sini kita akan mencoba kabelnya benar atau tidak dengan menggunakan LAN tester. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini yang pertama adalah tampak depan. Tampak depan itu ada nomor 1 sampai 8 dan GB. Nomor 1 sampai 8 itu adalah indikator lampu. Kalau kita menggunakan strap, nanti di antara kedua indikator lampu itu dia akan hidup bersamaan. Misalnya yang di sebelah kiri satu, di sebelah kanan juga satu. Itu namanya kabel strap dan sampai dan 8. Kalau GB itu untuk BNC, yang seperti kabel yang digunakan di televisi kita di rumah. Nah, itu tidak kita gunakan lagi. Kita sudah menggunakan kabel UTP seperti ini. Ini adalah LAN tester yang digunakan untuk mengetes kabel yang kita pasang sudah benar atau tidak. Nah, ini gambar selanjutnya. Ini adalah tampak atas, atau disinilah kita masukkan si konektor RJ45-nya di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk melihat kabel kita benar atau salah. Selanjutnya bisa kita lihat video yang ada di sini. Inilah video cara mengkonfigurasi kabel strike. Nah, pertama apa yang dilakukan tadi melakukan pemotongan. Setelah selesai pemotongan, langsung ini adalah isi dari kabel UTP tadi. Bisa kita lihat kabelnya apa saja isinya, seperti ada gambar di sini. Itu ada kabel warna oranye dan putih oranye sedang dipisah, dan kabel putih hijau dan hijau dipisah, dan kabel biru putih dan biru dipisah, dan selanjutnya kabel putih coklat dan coklat dipisah. Nah, itulah prosesnya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah proses pemisahannya. Nah, bisa kita lihat. Nah, setelah dipisah, diurutkan sesuai dengan susunan kabel strike. Nah, yang pertama apa tadi kabel strike susunannya? Susunan yang pertama adalah putih oranye. Ingat ya, putih oranye. Setelah itu putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, bisa kita lihat seperti video yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu dia sedang disesuaikan kabelnya sesuai dengan kabel yang strike. Oke, itu. Nah, itu adalah kabel coklat dan kabel putih coklat dan coklat. Nah, setelah itu diurut. Nah, diurut. Nah, ingat ya, tadi saya sedikit lupa. Untuk potongan jaketnya itu sekitar 2 cm. 2 cm potongannya. Supaya apa? Supaya mudah kita dalam melakukan pemisahan kabel atau penyusunan kabel. Setelah tersusun kabelnya seperti yang ada di video yang ini, nah, seperti ini, itu sekitar 2 cm kabelnya sudah benar susunannya. Baru nah kita lihat
kita sesuaikan lagi kalau tidak yakin sampai benar-benar kabelnya tersusun dengan betul. Nah, seperti ini. Nah, itu seperti yang ada di video ini. Nah, selanjutnya kita urut lagi, ini seperti ini cara ngurutnya. Nah, cara mengurutnya itu bebas ya, tidak harus seperti ini, tidak harus seperti yang ada di video ini. Boleh sesuai dengan cara kalian mengurutnya gimana. Nah, tadi sudah proses pemotongan, ini sekarang proses memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Kita lihat. Nah, ingat ya, pin yang tembaga ke atas dan kuncinya itu ke bawah. Nah, seperti posisi yang ini, ingat, seperti posisi yang ada di dalam video ini. Itu pun kabelnya harus posisi putih oranye dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini kita sesuaikan lagi. Oleh itu kita masukkan lagi, kita cek lagi kabelnya sudah mentok belum. Nah, kita lihat sudah mentok atau belum. Kita lihat di video ini. Nah, mentok belum. Kita lihat. Nah, kira-kira sudah mentok, sudah bagus. Nah, kita crimping dengan crimping tool. Nah, cara crimpingnya seperti ini, bisa kita lihat caranya gimana. Seperti ini caranya. Nah, sudah selesai di crimping. Selanjutnya kita ke kabel ujung selanjutnya, kabel B, sama juga kita konfigurasikan dengan yang pertama. Pertama kita potong dulu 2 cm. Cara potongnya seperti ini. Nah, diputar, ditarik. Nah, sudah putus, ditarik jaketnya, dibuang. Setelah dibuang jaketnya, sama hal seperti yang pertama tadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita memisahkan kabel-kabelnya yang tergulung tadi sesuai dengan susunan kabel strike. Nah, seperti ini sudah kita pisahkan dulu pasangan-pasangannya. Setelah itu kita buka ulirannya, uliran ya. Kita buka ulirannya. Nah, seperti itu, seperti yang ada di video ini. Nah, lihat, perhatikan videonya baik-baik. Oke, itu sama seperti halnya yang pertama tadi, ujung yang pertama. Ini kita ulang lagi supaya kalian lebih mudah. Ingat ya, hal yang harus diperhatikan adalah ketika memasukkan kabel ke dalam konektornya. Konektornya, pinnya harus posisinya di atas. Yang ada kuningannya yang warna emas, itu harus di atas. Jangan sampai itunya ke arah bawah, nanti terbalik kabel kalian. Nah, kita lihat, ini proses ketika diurut. Nah, diurutnya pelan-pelan. Nah, setelah diurut pelan-pelan, sesuaikan warnanya lagi sama seperti yang pertama ya. Sama, kita lihat sama. Nah, kita lihat setelah yakin benar, lalu kita potong. Ini proses pemotongannya bisa kita lihat. Oke, proses pemotongannya. Nah, setelah kita potong, nah potongannya ini agak sedikit sulit ya. Kadang ada kabel yang agak keras, kita harus menggunakan sedikit tenaga untuk memotong kabelnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Nah, posisi yang benar seperti ini. Pinnya ke atas atau tembaganya ke atas, agak dipaksa sedikit ketika dicolok dimasukkannya. Nah, lihat posisi kiri, posisi kanan, posisi depan sudah mentok atau belum kabel-kabelnya. Kalau sudah, yakin. Nah, seperti yang di video kita lihat, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru ya ketika kita melakukan pemasangan kabel konektor RJ45, takut nanti salah. Setelah masuk pun kita harus perhatikan posisinya sudah benar atau belum. Terkadang kabel itu bisa lari ketika masukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah yakin, kita crimping. Oke, ini adalah proses crimping. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Setelah itu selanjutnya, setelah proses crimping, ini posisinya sudah terpasang di kedua ujung konektornya. Selanjutnya adalah proses melakukan pengecekan menggunakan alat LAN tester yang saya jelaskan tadi. Nah, kita hidupkan dulu pertama-tama dengan lampu berkedip, berarti
Lalu testernya sudah menyala, sudah hidup. Kita masukkan lagi ke dalam soketnya, port konektor RJ45-nya. Yang di sebelah kanannya juga sama. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat warnanya. Nah, ini warnanya ya, kita lihat ya. Warna sudah benar atau belum. Kalau warnanya sudah berurut seperti yang ada di dalam video ini, berarti sudah benar. Nah, kita lihat sudah benar. Nah, urutannya sudah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kabel kalian sudah siap digunakan. Oke, kita tadi telah menyaksikan pemasangan kabel strap. Tadi ada 2 kabel yang harus kita pasang, yang pertama strap dan yang cross. Nah, tadi kita sudah menyaksikan gimana sih cara pemasangan kabel strap. Nah, untuk pemasangan kabel cross itu akan saya tampilkan di video saya yang selanjutnya. Untuk hari ini cukup sampai sekian dan selamat mencoba membuat kabel strap. Semoga kabel yang kalian buat benar dan tepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.